Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah Metopen atau metodologi penelitian kuantitatif. Bersama saya Muhammad Syarif Hidayat. Dan seperti halnya minggu-minggu yang lalu, kita sudah membahas beberapa hal tentang metodologi penelitian kuantitatif, dan Bapak harap di pertemuan kali ini kalian pun bisa mengikuti mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini dengan baik, sehingga bisa diterapkan di dalam proses penelitian, terutama bagi penelitian akhir kalian sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan proses penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penelitian atau metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Ya, sudah diketahui bahwa secara umum metode penelitian yang sudah lazim atau masyhur digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu metode penelitian campuran atau mixed method. Namun itu hanya orang-orang tertentu saja yang tentu menggunakannya. Tetapi secara umum yang sering digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara kedua metode penelitian tersebut. Tentu ketika kita sudah mengetahui perbedaannya, kita bisa mencari atau menggunakan metode-metode tersebut dilihat dari perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan jenis penelitian yang akan kita gunakan, apakah cocok dengan metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Nah, di sini kita mengulang kembali apa definisi daripada metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Jadi, metode penelitian kuantitatif di sini sebagai fokus daripada datanya, ya, sumber datanya atau data-datanya itu berfokus pada numerik, ya, berfokus pada angka-angka yang nanti akan diteliti, nanti akan dijadikan sebagai sumber data, sehingga untuk melaksanakan hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dari data-data numerik tersebut. Untuk penelitian atau metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik. Ya. Jadi, kalau kualitatif di sini non-numerik, bukan angka-angka, tetapi berbagai macam informasi, berbagai macam peristiwa itu bisa dijadikan sebagai data kualitatif. Sekali lagi, dari kedua definisi
metode penelitian kuantitatif dan kualitatif pun kita sudah bisa melihat perbedaannya. Kalau kuantitatif itu berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian, kalau metode kualitatif itu sifatnya tidak bersifat numerik atau berfokus pada non-numerik atau bukan angka-angka. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang definisi, kita membahas tentang beberapa karakteristik daripada penelitian metode kuantitatif dan metode kualitatif yang tentunya di sini kita membahas ya tentang perbedaan-perbedaannya. Yang pertama dari segi desainnya. Desain kuantitatif dan desain kualitatif, di manakah perbedaannya? Yang pertama, desain kuantitatif. Nah, desain kuantitatif atau penelitian metode kuantitatif yang pertama spesifik. Ya, yang pertama spesifik. Jadi metode kuantitatif memiliki desain yang lebih spesifik, yang lebih khusus, sedangkan metode penelitian kualitatif desainnya umum. Ya. Kemudian desain kuantitatif jelas, rinci. Kalau desain kualitatif yaitu fleksibel. Selanjutnya, desain kuantitatif menjadi pegangan setiap langkah. Sedangkan kualitatif berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi, desain kuantitatif dan kualitatif di sini sangat jelas perbedaannya, ya. Yang pertama, kuantitatif itu spesifik atau khusus, sedangkan kualitatif umum. Yang kedua, desain kuantitatif jelas dan rinci. Kemudian, kalau kualitatif itu fleksibel. Kalau kuantitatif menjadi pegangan setiap langkah, kalau kualitatif berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, jadi perbedaan yang berikutnya yaitu dalam hal desain. Oke, untuk yang berikutnya yaitu perbedaan dalam hal tujuan penelitian. Tujuan penelitian metode kuantitatif yang pertama menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua menguji teori. Yang ketiga mempunyai generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan metode penelitian kualitatif yang pertama menemukan pola hubungan yang interaktif. Yang kedua menemukan teori. Yang ketiga menggambarkan realitas yang kompleks. Dan yang keempat memperoleh pemahaman makna. Nah, jadi dari tujuan pun sudah jelas perbedaannya. Ya. Jadi memang penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sangat-sangat berbeda dari hal tujuan. Untuk berikutnya, karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam hal teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu dengan kuesioner,
observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan metode teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan observasi, kemudian interview, kemudian dokumentasi, dan triangulasi. Untuk karakteristik penelitian yang berikutnya, dalam hal perbedaan yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian daripada metode kuantitatif yaitu instrumen tes, angket, daftar wawancara, dan instrumen yang telah terstandar lainnya. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen, kemudian buku catatan, kemudian tape recorder, kamera, handycam, peralatan lain yang menunjang. Ya, jadi tentu instrumen-instrumen ini digunakan ya sesuai dengan data yang ingin diperoleh ya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa data yang diperoleh atau data yang dibutuhkan daripada kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik. Maka bisa menggunakan instrumen dalam menghasilkan data tersebut yaitu dengan tes, angket, daftar wawancara, instrumen yang telah terstandar lainnya. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif yang membutuhkan data non-numerik atau bukan angka, maka bisa menggunakan instrumen peneliti itu sebagai instrumen, kemudian buku catatan, tape recorder, kamera, dan lain-lain. Oke, kita membahas yang berikutnya, yaitu tentang data. Karakteristik penelitian kuantitatif dalam hal data, yang pertama, datanya berupa data kuantitatif. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Seperti tadi, ya kembali lagi sudah disampaikan bahwa data-data kuantitatif adalah data-data yang berbentuk numerik. Oke, berikutnya yaitu data dari metode kualitatif. Yang pertama berbentuk deskriptif kualitatif. Yang kedua, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen lain yang menunjang. Jadi, ini adalah data-data yang dihasilkan setelah kita menggunakan instrumen penelitian tadi. Ya, datanya kalau kuantitatif berupa data kuantitatif atau numerik, kalau data kualitatif berbentuk deskriptif kualitatif. Baik, para mahasiswa yang Bapak banggakan. Kemudian, karakteristik penelitian yang berikutnya yang bisa membedakan antara metode kuantitatif dan kualitatif, yang berikutnya adalah bentuk sampel. Bentuk sampel kuantitatif dan kualitatif tentu juga berbeda. Sampel kuantitatif yang pertama besar. Ya, jumlahnya besar karena dengan jumlah sampel yang semakin besar atau mendekati populasi, maka kualitas penelitiannya akan semakin baik. Kemudian sampel kuantitatif berikutnya yaitu representatif. Kemudian yang berikutnya yaitu sedapat mungkin random.
ditentukan sejak awal. Nah, itu adalah sampel dari penelitian kuantitatif. Besar, representatif, random, dan juga ditentukan sejak awal. Kalau sampel dari penelitian kualitatif, yang pertama kecil, ya. Jadi tidak membutuhkan sampel yang besar. Yang kedua, tidak representatif. Yang ketiga, purposive, snowball, berkesinambungan atau berkembang saat penelitian. Jadi sampel daripada kualitatif itu bisa berkembang di saat penelitian berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kuantitatif itu ditentukan sejak awal. Apakah 500, apakah 1000, apakah 1.000.000, maka dari awal sampai akhir itu tidak akan berubah. Sedangkan daripada data atau sampel kualitatif itu bisa berubah atau berkembang saat penelitian berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Untuk karakteristik penelitian berikutnya yang dapat kita bedakan, yaitu tentang atau penelitian dianggap selesai. Kapan penelitian dianggap selesai? Kalau penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai yang pertama setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Tentu rencana di sini adalah kita mengacu kepada rumusan masalah. Semua hal, semua poin-poin yang ada di dalam rumusan masalah apabila sudah selesai dibahas, maka penelitian kuantitatif dianggap selesai. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau sudah jenuh. Maka penelitian kualitatif selama masih ada data yang dianggap baru, selama masih ada pertanyaan yang belum dijawab, selama masih ada data yang belum jenuh, maka penelitian kualitatif belum dianggap selesai. Maka ya sangat berbeda dengan kuantitatif. Kemudian karakteristik penelitian berikutnya yang dapat kita bedakan antara penelitian atau metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, yaitu tentang keabsahan hasil penelitian. Keabsahan hasil penelitian metode kuantitatif yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi, kalau di dalam metode kuantitatif, validitas dan reliabilitas instrumen itu sangat menentukan keabsahan, kesahan, kesohihan daripada hasil penelitian. Kalau instrumennya valid dan reliable, bisa dipastikan bahwa hasil dari penelitian pun bisa dianggap absah atau bisa dianggap baik. Sedangkan dari keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu pengujian kredibilitas. Pengujian kredibilitas menggunakan metode triangulasi. Ya, triangulasi adalah metode check and recheck dari beberapa sumber. Kemudian ada transferabilitas, ya, mengulang
mengulang ya. Kemudian ada juga dipendabilitas, mengulang metode. Ada juga konfirmabilitas, yaitu tentang konfirmasi hasil yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi di sini pun sudah jelas ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau kuantitatif, hasil penelitian dianggap absah, dianggap baik apabila instrumen penelitiannya itu melalui proses pengujian validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Sedangkan keabsahan hasil penelitian kualitatif itu bisa menggunakan metode triangulasi dan lain sebagainya, seperti yang sudah tadi disampaikan. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, itu adalah pembahasan perkuliahan kita di hari ini tentang perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kita bisa melaksanakan perkuliahan di minggu depan dengan materi perkuliahan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.